Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Damayanti dengan NIM 21114260. Saya berasal dari kelas 21 Informatika 7 dengan dosen pengampu Ibu Wiji Nur Astuti. Saya mengambil tema yaitu perancangan strategis global. Perancangan strategis global memiliki tujuan yaitu yang pertama, memahami definisi dan pentingnya proses perencanaan strategis global atau disingkat dengan GSPP. Yang kedua, pentingnya pasar luar negeri dalam kaitannya dengan GSPP. Yang ketiga, memahami proses perumusan strategis. Dan yang keempat, yaitu merancang tujuan dan strategis dalam kerangka global. Opening case, penjualan perangkat keamanan, perangkat lunak, dan layanan melonjak 38% tahun lalu menjadi 1,74 miliar dolar. Dipimpin oleh lonjakan penjualan luar negeri sebesar 146% menjadi 729 juta dolar. Momentum itu terus berlanjut tahun ini dengan pabrik ATM di Asia, Amerika Latin, dan Eropa. Penjualan internasional telah meningkat dari 22% dari total menjadi 40% hanya dalam 2 tahun dan akan segera menyusul Amerika Utara. FDI inflows down. Di seluruh dunia, negara mengalami peningkatan arus masuk FDI dan 82 negara mengalami penurunan. Aliran dana ke negara-negara berkembang sebagai suatu kelompok meningkat sebesar 9% dari 158 miliar dolar pada tahun 2002 menjadi 172 miliar dolar pada tahun 2003. Tetapi, aliran tersebut bervariasi menurut wilayah. Arus FDI ke kawasan Asia Pasifik mencapai 107 miliar US dollar, naik dari 90 miliar dolar pada tahun 2002 dengan 36 negara menerima arus lebih tinggi daripada tahun 2002 dan 21 menerima arus masuk yang lebih rendah. Amerika Latin dan Karibia bagaimanapun mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Namun penurunannya kecil dari 51 miliar dolar pada tahun 2002 menjadi 50 miliar dolar. Anggota UA, terutama Jerman dan Inggris, juga mencatat arus masuk yang jauh lebih rendah daripada tahun 2002, seperti halnya Jepang. Secara keseluruhan, arus masuk FDI rendah untuk 16 negara di kawasan dan lebih tinggi untuk 10 negara. FDI outflows out. Tidak seperti arus masuk, arus keluar FDI dari negara maju meningkat pada tahun 2003 meskipun sedikit. Amerika Serikat kembali menjadi negara investor utama setelah kehilangan posisi ini dari Luxembourg pada tahun 2002. Dengan peningkatan arus keluar sebesar 32% pada tahun 2003, arus keluar dari UE turun 4% meskipun arus keluar dari Prancis dan Inggris masing-masing naik 16% dan 57%. Arus keluar dari Jerman turun 70%. Karena pinjaman perusahaan induk ke afiliasi asing mereka turun. Arus keluar Jepang terus menurun hingga 11%, terutama di sektor jasa yang juga menurun pada tahun 2002. Beberapa contoh kegiatan ekspansi internasional yang dilakukan oleh bisnis dari pasar negara berkembang adalah yang pertama, Lenovo, produsen PC terbesar di China, mengakuisisi unit PC IBM pada Desember 2004 senilai 1,2 miliar US dollar. Yang kedua, Haier, sebuah perusahaan peralatan rumah tangga China, telah mendirikan pabrik di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Yang kedua, TCL, bisnis elektronik termuka di China, baru-baru ini membeli cabang televisi Thomson SA Prancis serta operasi handset Alcatel SA Prancis. Yang keempat, pada tahun 2004, Ambev atau Compañía de Bebidas das Americas, sebuah perusahaan Brasil,
bergabung dengan Interbrew untuk membentuk InBev, membuat bir terbesar di dunia dalam hal volume. Dan yang terakhir yaitu Ranbaxy, sebuah perusahaan farmasi India dan produsen obat generik termuka di dunia, telah berekspansi di Jepang dengan rencana lebih lanjut untuk membeli saingannya di Amerika Serikat. Dynamic Growth of Service FDI. Pergeseran FDI ke jasa telah berjalan seiring dengan perubahan dalam bauran industri FDI jasa. Sementara FDI jasa secara tradisional terkonsentrasi pada perdagangan dan keuangan. Sejak tahun 1990, FDI di beberapa industri jasa lainnya telah menunjukkan pertumbuhan yang dinamis. Terkemuka di antaranya adalah listrik, telekomunikasi, layanan air, dan berbagai layanan bisnis lainnya. Jadi, antara tahun 1990 dan 2002, nilai total saham FDI masuk dalam listrik, gas, dan air naik dari sekitar 10 miliar dolar menjadi 144 triliun dolar, terutama karena peningkatan besar FDI dalam pembangkit dan distribusi tenaga listrik. Nilai setara dalam telekomunikasi, penyimpanan, dan transportasi meningkat dari sekitar 29 miliar menjadi 476 miliar dan aktivitas bisnis dari 126 miliar dolar menjadi 1,1 triliun dolar. FDI prospek. Prospek FDI global diharapkan positif baik dalam jangka pendek 2004 hingga 2005 dan jangka menengah mulai dari 2006 hingga 2007. Namun, tingkat dan kecepatan pemulihan FDI akan bervariasi menurun wilayah dan industri. Meskipun FDI telah pulih, persaingan untuk FDI diperkirakan akan tetap ketat di tahun-tahun mendatang. Tetapi, pemulihan FDI yang diharapkan ditentukan oleh percepatan pertumbuhan produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB global. Tingkat suku bunga yang relatif rendah di negara-negara pengekspor modal utama dan peningkatan investasi domestik dan output industri. Laba perusahaan TNC juga meningkat, demikian juga evolusi saham. Prospek for major host and home countries. Menerima aliran FDI terbesar di setiap wilayah diharapkan juga menjadi tujuan FDI yang paling mungkin di masa depan. Dengan beberapa pengecualian penting, di Asia misalnya, India menduduki peringkat tepat di belakang China, meskipun belum menjadi penerima FDI utama di kawasan itu. Peringkat ketiga, Thailand juga agak mengejutkan, mengingat ada beberapa negara Asia yang menerima lebih banyak FDI daripada Thailand di pasar. Leading source of FDI. Banyak negara berkembang menempatkan China di urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara asal FDI yang diharapkan. Ini mungkin karena sejauh ini usaha TNC China di luar negara telah meningkatkan ekspektasi dari pihak IPA, negara berkembang mengenai kemungkinan menarik investasi China tambahan. Fenomena ini sangat signifikan karena menggarisbawahi semakin pentingnya China dalam hal FDI, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai negara asal. The role of the transnational corporation. Perusahaan transnasional dibayangkan sebagai mesin pertumbuhan sebagian karena peran mereka dalam menyediakan modal dan pelatihan, merangsang perdagangan dan menghasilkan dan mentransmisikan teknologi dan inovasi. Dengan demikian, penting untuk setiap pendekatan perencanaan strategis global dalam arus perdagangan keuangan dan teknologi. Signifikasi perencanaan strategis oleh manajemen diperkuat oleh asumsi bahwa FDI sampai tingkat tertentu menentukan aliran perdagangan, modal, dan teknologi. The strategic planner in a global multicultural environment.
Manajer multikultural ini harus dapat melakukan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, berpikir di luar persepsi lokal dan ubah stereotip menjadi pandangan positif tentang orang-orang. Yang kedua, bersiaplah untuk perubahan pikiran baru sambil menghilangkan pola pikir lama. Yang ketiga, menciptakan kembali asumsi, norma, dan praktik budaya berdasarkan wawasan dan pengalaman baru. Yang keempat, memprogram ulang peta metal dan konstruksi mereka. Yang kelima, mudah beradaptasi dengan keadaan dan gaya hidup baru dan tidak biasa. Yang keenam, menyambut dan memfasilitasi pengalaman transisi. Yang ketujuh, memperoleh kompetensi dan keterampilan multikultural termasuk bahasa asing. Yang kedelapan, menciptakan sinergi budaya, kemampuan, dan dimanapun kemungkinan. Yang kesembilan, beroperasi secara efektif dalam lingkungan multinasional atau multikultural. Yang ke-10, membayangkan peluang dan perusahaan transnasional. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu buat skenario optimis dan bisa dilakukan untuk masa depan. Untuk closing case-nya, sebagian besar kesuksesan Matsushita tampaknya disebabkan oleh praktik dan kebijakan Go Global Action lokal. Beberapa di antaranya tercantum di sini, yaitu yang pertama, menjadi warga perusahaan yang baik di setiap negara, menghormati budaya, adat istiadat, dan bahasa. Yang kedua, memberikan operasi luar negeri, teknologi, manufaktur terbaik. Yang ketiga, pertahankan jumlah karyawan ekspatriat dan persiapkan manajer lokal untuk mengambil alih. Yang keempat adalah biarkan pabrik menetapkan aturan mereka sendiri, menyesuaikan proses manufaktur agar sesuai dengan keterampilan kerja. Yang kelima, mengembangkan R&D lokal untuk menyesuaikan produk dengan pasar. Dan yang terakhir yaitu mendorong persaingan di antara pos-pos luar negeri dengan pabrik di dalam negeri. Untuk chapter summary, memperkenalkan tingkat pendekatan analisis dalam mengembangkan kerangka kerja untuk perencanaan strategis global. Di tingkat global, hubungan antara FDI perdagangan, aliran keuangan, dan transfer teknologi telah dibahas dalam konteks interaksi antara negara maju dan negara berkembang. Utilitas dari perspektif manajemen re-engineering disajikan sebagai kunci untuk proses perencanaan strategis dalam ekonomi politik global. Oke, sekarang udah disampai pada pertanyaan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh dicantumin di kolom komentar ya. Terima kasih, thank you. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.